Seorang wanita gadis cantik yang baik nampak dikenal sebagai pekerja keras merantau ke kota Batam, namun ternyata dihabisi saudaranya sendiri karena masalah hasrat dan juga dendam. Kisah nyata yang terjadi kali ini di kota Batam, tepatnya di tanggal 5 Juli 2024. Seorang wanita cantik bernama Nelwina Tanjung, berusia 21 tahun, asal Padang, Sumatera, merantau ke Batam. Wina sendiri merantau demi pekerjaan. Dirinya ingin membantu keluarga, dan karena memang dirinya tak bisa kuliah karena keuangan, dirinya memilih membantu keluarganya dengan cara bekerja. Di Batam, Wina sendiri kerja menjadi kasir di kios sayuran. Wina tinggal di Batam di ruko Pasar Perumnas dengan karyawan lain. Memang pemilik kios tersebut memberikan mes tempat kerja mereka. Ada 10 orang di dalamnya, termasuk wanita dan lelaki, disatukan 2 lantai. Wina sendiri dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, selalu riang, punya banyak teman, dan di sana tak pernah ada masalah. Bahkan bosnya sendiri memberi kepercayaan dirinya memegang kasir di pasar saat itu. Wina yang punya mimpi besar membantu keluarganya di Padang nampaknya menghilang di tanggal 5 Juli 2024. Saat itu Wina tak bekerja, membuat teman lainnya penasaran hingga mencari Wina ke kamar. Namun saat dicari, Wina pun tak ada. Mencoba ditelepon, namun ternyata handphonenya pun tak aktif. Tak seperti biasanya, Wina yang selalu cerita kepada bosnya atau kepada temannya, kali ini nampak aneh. Wina menghilang begitu saja, tak ada yang tahu kemana Wina. Hingga keesokan hari masih tak ada keberadaan Wina, membuat teman lain penasaran hingga mencari-cari Wina. Saat itu salah satu teman wanita Wina pun langsung ke lantai 3, mencium bau busuk tak sedap. Di awal mereka mengira itu hanyalah bangkai tikus. Namun saat dicari sumbernya, mereka pun kaget. Nampak menemukan seseorang terbungkus plastik dengan sudah membusuk. Langsung berteriak histeris hingga mereka pun kaget. Menemukan jasad tersebut adalah Wina yang dicari dari kemarin. Mereka pun langsung menghubungi pemilik ruko dan juga lapor polisi. Pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini dan membawa jasad Wina ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi menyebutkan jasad Wina sendiri mendapatkan perkosaan dan penganiayaan hingga akhirnya tak bernyawa. Kini pihak kepolisian pun menyelidiki siapa pelakunya dan interogasi semua yang mengenal Wina, termasuk 10 orang yang ada di ruko tersebut. Hingga ada keterangan teman-teman kerja curiga kepada salah satu orang yang kini menghilang bernama Jul Bahri. Jul Bahri sendiri ada teman kerja Wina yang tak lain dan tak bukan saudara Wina sendiri. Mereka pun pernah melihat Wina dan Jul sempat ribut cekcok terkait permasalahan. Ada uang kasir yang hilang dipegang Wina. Wina sendiri curiga kepada Jul. Saat itu Wina lapor kepada bosnya. Hingga posisi Jul pun berubah dari yang sopir kini menjadi pengangkat-ngangkat barang. Apalagi belakangan menurut pemilik dari ruko menyebutkan kalau Jul menelpon dirinya mengaku keluar kerja karena mendapatkan pekerjaan baru. Keterangan-keterangan ini membuat pihak kepolisian merasa curiga kepada Jul yang menghilang pasca Wina ditemukan. Pihak kepolisian pun bekerja keras mencari Jul yang ternyata kabur ke kampung halamannya sendiri ke Sumatera. Berkat kerja keras pihak kepolisian, Jul ditemukan dan diamankan. Jul sendiri dikembalikan ke Batam untuk dilakukan interogasi. Di awal Jul sendiri membantah kalau dirinya memperkaos dan menghabisi Wina. Namun bukti-bukti yang ada membuat dirinya tak bisa mengelak. Jul pun akhirnya mengakui kalau memang dirinya lah pelakunya. Saat itu Jul sendiri mengaku dendam dan kesal kepada Wina, saudaranya sendiri. Kondisi saat itu di ruko sepi, melihat Wina sendirian yang akan mandi membuat Jul memperhatikannya. Wina pun menggunakan rok berdaster membuat dirinya langsung mendatangi Wina. Setelah mandi, Wina sendiri menggunakan daster yang berok dan memilih untuk tidur. Jul yang memperhatikan Wina saat itu mencoba masuk ke kamar Wina saat Wina tertidur. Langsung mencoba memperkaos membuat Wina pun kaget. Wina pun berontak dan akan bersuara. Namun Jul yang nampaknya panik saat itu langsung membekap Wina, membenturkan Wina beberapa kali hingga Wina pingsan. Memperkaos Wina beberapa kali, usai melakukan itu Jul sendiri menghabisi Wina. Sadar Wina sudah tak bernyawa, Jul membawa Wina ke lantai 3 dan menyembunyikannya di bawah kasurnya. Takut ketahuan akan permasalahan ini, Jul memilih kabur meninggalkan ruko tersebut. Sebelumnya dirinya menelepon sang bos, mengaku keluar kerja demi mendapatkan gaji terakhir dan menyebutkan sudah ada pekerjaan baru. Jul diamankan terkait permasalahan ini dan menjalani persidangan. Jul sendiri divonis 15 tahun penjara, mengaku menyesal namun dirinya hanya bisa bertanggung jawab atas perbuatannya.
Teman-teman dari Wina pun sedih tak menyangka Wina yang dikenal baik tak pernah punya masalah namun harus mendapatkan musibah seperti ini. Sementara keluarga dari Wina sendiri sedih mendapati jasad Wina yang dikembalikan oleh pihak rumah sakit, langsung memakamkan jasad Wina di pemakaman keluarga. Orang tua dari Wina pun tak menyangka sang anak yang ingin berjuang demi keluarga harus menghembuskan napas terakhirnya di rantau orang. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.